Halo guys, welcome back to my video. Bertemu lagi dengan gua Rido. Dan di video kali ini gua akan share bagaimana caranya kalian mengganti LCD di laptop MacBook Pro 2011 ya guys ya. Dan bisa kalian lihat di sini, gua langsung mencopot bagian baut-baut yang ada di laptop tersebut. Nah, kalian harus mencopotnya satu persatu baut yang ada di bagian motherboard dan baut yang ada di bagian baterainya. Tapi sebelum itu kalian harus melepas soket yang ada di bagian motherboard. Terutama yang pertama itu adalah soket baterainya ya guys ya. Kalian harus melepasnya di bagian soket baterai dan di soket-soket LCD, soket hard disk, SSD, dan soket fan-nya ya guys ya. Nah, kalian copotin dulu satu persatu. Setelah itu kalian buka bautnya perlahan-lahan di bagian motherboard dan baterainya. Nah, ikutin terus videonya ya guys ya. Enjoy. Nah, di sini bisa kalian lihat baterainya sudah mulai lepas ya guys ya. Kalian singkirkan terlebih dahulu baterainya. Setelah itu kalian angkat komponen motherboard yang ada di MacBook tersebut. Harus secara perlahan-lahan ya. Nah, di sini gua mencoba untuk melepas baut yang ada di bagian komponen yang berfungsi untuk ngecharge ya guys ya. Kalian copot terlebih dahulu baut yang ada di pojok sini. Nah, setelah itu kalian angkat perlahan-lahan untuk bagian fan-nya. Nah, kalian harus copot baut yang ada di fan tersebut. Terus setelah itu kalian lepas fan-nya. Nah, ini fan-nya udah aku lepas ya. Setelah itu kalian angkat komponen motherboardnya secara perlahan-lahan. Di bagian bawah motherboardnya ini lumayan susah ya guys ya. Kalian harus melepas soket yang ada di bawahnya, yaitu soket untuk speaker dan untuk soket yang ada di bagian mengarah ke LCD-nya. Kalian lepas terlebih dahulu. Nah, ini contoh motherboardnya udah keangkat. Seperti ini komponen yang ada di bagian motherboard laptop MacBook Pro 2011 ya guys ya. Kalian bisa lihat bagian RAM dan di bagian fan-nya prosesor. Nah, seperti itu. Dan di sini gue langsung melepas baut yang ada di bagian komponen antena ya guys ya, yang ada di bagian kiri atas. Nah, ini kalian copot terlebih dahulu satu persatu bautnya. Kalau sudah, ntar kalian copot yang ada di bagian CAD-nya. Nah, di bagian CAD ini ternyata udah ada hard disknya. Terus yang ada di bawahnya itu adalah SSD-nya ya guys ya. Dan di sini kalian copot baut yang ada di samping speakernya ya. Kalian copot satu persatu. Nah, kalian pastikan bautnya sudah terlepas. Setelah itu kalian bisa angkat komponennya yang ada di bagian tersebut. Dan ini adalah komponen speakernya ya guys ya. Ini udah mulai keangkat untuk bagian di komponen speaker. Kalian juga harus mencopot baut yang ada di CAD-nya. Kalian copot. Dan ini untuk komponen yang ada di bagian soket-soket antena ya guys ya. Kalian copotin terlebih dahulu soketnya. Setelah itu kalian angkat komponennya. Gitu guys. Dan harus perlahan-lahan kalian melepasnya. Nah, ini adalah komponen untuk bagian sinyalnya ya guys ya, untuk bagian sinyal. Dan sekarang gue langsung melepas baut yang ada di bagian CAD-nya. Kalian lepas bautnya perlahan-lahan di bagian kiri dan di bagian tengahnya. Itu ada baut 3. Kalian lepas dulu.
Di kiri itu 2 baut dan di tengah itu ada 1 baut. Nah, setelah itu kalian angkat. Nah, ini adalah caddy yang di dalamnya itu adalah hard disknya. Gitu guys. Kalian lepas semuanya komponennya satu persatu. Dan setelah ini kalian langsung saja melepas baut yang ada di bagian engselnya. Nah, ini engselnya kan ada dua, di kiri dan di kanan. Itu adalah engsel untuk di bagian LCD-nya. Kalian lepas bautnya satu persatu. Dan jangan lupa misalnya engselnya itu menggunakan obeng yang berbentuk bintang. Kalian lepaskan bautnya yang ada di bagian engselnya satu persatu. Nah, setelah itu kalian lepas juga baut yang ada di sebelah kanan. Nah, ini di bagian engselnya. Kalian lepas dulu semuanya secara perlahan-lahan. Untuk baut yang sebelah kanan ini lumayan banyak ya guys ya. Jadi kalian harus melepasnya secara perlahan-lahan. Nah, ini engsel yang di bagian kanannya udah mulai terlepas. Kalian angkat dulu engselnya nanti. Setelah itu kalau udah keangkat, kalian bisa langsung mengangkat bagian di LCD-nya. Kalian angkat secara perlahan-lahan. Nah, gini. Kalian congkel di bagian engselnya, kalian miringin. Kalau udah kalian angkat di MacBook yang bagian belakang, nah kayak gini. Kalian angkat di bagian engselnya. Nah, setelah itu kalian bisa mengangkat backdoor yang ada di bagian belakang. Nah, ini kalian angkat dulu, kalian congkel, kalian miringin di bagian engselnya. Nah, setelah itu kalian lepas deh. Nah, ini udah terlepas ya guys ya, bagian LCD dan bagian yang bawahnya. Nah, seperti ini. Contoh cara melepas LCD-nya. Nah, sekarang kalian bisa lihat nanti langsung diganti saja dengan LCD yang baru. Dan cara masangnya tuh lumayan gampang ya guys ya, karena gue ini cuma langsung mengganti bagian casing LCD-nya, bukan bagian langsung mengangkat LCD-nya. Nah, seperti ini cara masangnya. Kalian pasin terlebih dahulu untuk di bagian engselnya. Kalian pasin secara perlahan-lahan. Dan dikiranya semuanya udah masuk dan pas, kalian langsung pasang deh di bagian engselnya yang kiri dan kanan. Kalian jangan lupa menutup engselnya. Dan seperti ini cara masang di bagian engsel tersebut. Kalian arahin terlebih dahulu, dipasin dengan dudukan casingnya. Kalian pasin satu persatu. Kalau sekiranya udah pas, kalian langsung baut saja ya guys ya. Kalian pasang kembali baut yang ada di engselnya. Ini yang baut di bagian kanan ya guys ya. Kalian pasang. Dan kalian pasang baut yang ada di engsel yang kiri. Jangan lupa dipasin terlebih dahulu. Kalau sekiranya sudah pas, kalian langsung kencengin. Nah, seperti ini cara masang baut yang ada di engselnya. Tapi kalian jangan langsung kencengin satu engsel ya guys ya. Kalian kendorin dulu. Sekiranya semuanya udah pas, baru kalian kencengin. Gitu cara masangnya. Dan sekarang baut yang ada di bagian engselnya sudah terpasang semuanya ya guys ya. Kalian cek dulu. Nah, seperti ini engselnya udah benar-benar bisa digunakan. Dan jangan lupa kalian pasang terlebih dahulu
bracket untuk di bagian soket LCD-nya. Kalian pasang di bagian kanannya ini sudah tersatu untuk bracketnya ya guys ya. Kalian pasang dulu di bracket LCD-nya. Kalau udah terpasang semuanya dengan rapi, kalian bisa lanjut memasang bagian mesin-mesinnya. Dan sekarang kalau semuanya sudah terpasang di bagian engselnya kiri dan kanan, kalian bisa langsung pasang motherboardnya ya guys ya. Nah, ini lumayan susah nih kalian pasang di soket bagian bawah motherboard, yaitu soket yang ada di speaker dan untuk soket jalur yang ada di bagian antena di LCD itu loh guys ya. Kalian pasang soketnya perlahan-lahan, jangan sampai salah masang untuk bagian soketnya. Pastiin semuanya sudah terpasang dengan benar. Dan sekarang kalian langsung bisa pasang baut yang ada di bagian untuk casnya ya guys ya. Kalian pasang dua baut tersebut di bagian chargernya. Sekarang kalian bisa langsung pasang caddy-nya. Nah, ini fungsinya untuk hard disk tambahan ya guys ya, penyimpanan tambahan melalui caddy. Kalian pasang dulu caddy-nya dan kalian baut satu persatu di bagian caddy tersebut. Dan sekarang kalian bisa memasang bagian komponen yang ada di sebelah kiri ini, yaitu komponen untuk menangkap sinyal jaringan ya guys ya. Kalian pasang komponennya, bautnya satu persatu. Dan sekarang kalian bisa langsung memasang komponen speakernya ya guys ya. Kalian pasang terlebih dahulu untuk komponen speaker yang ada di bagian kiri itu. Kalian baut satu persatu speakernya dan komponen yang di sebelah speakernya, yaitu komponen untuk menangkap sinyal jaringan. Kalian juga bisa langsung memasang baut yang ada di bagian caddy-nya ya guys ya. Kalian pasang bautnya satu persatu, jangan sampai ketinggalan semua bautnya, pastikan semuanya terpasang dengan benar. Nah, dan seperti ini bentuk komponen yang ada di bagian penangkap sinyalnya ya guys ya. Kalian pasang kabelnya harus benar-benar rapi, jangan sampai ketinggalan satu kabel pun. Selanjutnya kalian bisa langsung memasang fan-nya. Nah, untuk fan kipasnya kalian tinggal pasang saja seperti itu. Dan jangan lupa kalian baut fan-nya, semuanya dibaut secara rapi, harus sesuai dengan baut yang tadi. Nah, kalian baut satu persatu di bagian fan-nya. Nah, ikutin terus videonya ya guys ya.
Dan selanjutnya kalian bisa memasang baut yang ada di bagian motherboardnya. Kalian pastiin semua bautnya terpasang semuanya yang ada di bagian motherboard tersebut. Kalian pasang semuanya satu persatu. Dan selanjutnya kalian pasang juga baut yang ada di bagian kiri bawah di KD-nya. Kalian pastiin semua bautnya sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya kalian bisa memasang kabel-kabel yang sesuai dengan urutan di soketnya. Kalian pasang semuanya kabelnya sesuaiin dengan yang tadi, seperti awal tadi diurutin semuanya satu persatu. Dan untuk soket yang lain-lain kalian bisa pasang semuanya satu persatu. Kalian pasang terlebih dahulu soketnya, jangan sampai ketinggalan satu soket pun. Nah, selanjutnya gua sekarang memasang soket yang ada di bagian touchpadnya. Untuk semua soketnya harus kalian pastiin semuanya terpasang dengan benar. Jangan sampai keliru ya guys ya untuk memasang di bagian soketnya, karena jika kalian keliru semuanya itu tidak akan terhubung. Kalian pastiin semuanya tertancap masuk semuanya dengan benar. Oke. Nah, kalian bisa lihat sekarang untuk soket yang ada di bawah ini adalah soket di bagian touchpadnya. Emang agak susah ya guys ya cara memasangnya. Harus benar-benar dirasa semuanya masuk. Kalau nggak kayak gitu, nanti untuk di bagian touchpadnya itu nggak bakalan bisa digunakan. Gitu guys. Dan selanjutnya gue ini memasang soket yang ada di bagian SSD-nya dan di bagian soket caddy, dan semuanya harus kalian pastiin terpasang dengan benar ya guys ya. Dan seperti ini untuk di bagian MacBook-nya kalian bisa lihat, harus kalian cek semuanya komponennya terpasang sesuai dengan yang seperti tadi yang awalnya. Dan terakhir kalian bisa langsung memasang baterainya. Begitu guys cara masang komponen yang ada di laptop MacBook Pro 2011. Dan selanjutnya kalian bisa langsung memasang baut di bagian baterainya ya guys ya. Kalian pasang semuanya satu persatu. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa kalian juga memasang soket yang ada di bagian baterai. Nah, ini soketnya ya guys ya. Kalian langsung pasang saja. Nah, seperti ini kalau udah terpasang komponennya. Nah, selanjutnya kalian langsung menutup bagian tutup yang belakang ya guys ya. Terus langsung kalian tes apakah semuanya sudah berjalan dengan normal. Kalau udah normal semuanya, MacBook ini langsung bisa nyala dan semuanya bisa digunakan kembali. Nah, seperti ini guys. Kalian bisa lihat MacBooknya sudah nyala dan semuanya aman tanpa ada kendala. Ini baterainya sudah langsung bisa dicas, semuanya LCD-nya semuanya udah aman ya guys ya. Oke guys, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Bye bye guys. Assalamualaikum. Dadah.